Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Kembali lagi ke hari Senin Kawaii membuat harimu lebih berarti. Aduh, hari Senin kali ini pagi-paginya diguyur hujan nih guys. Bandung agak sendu gini, hujan. Di luar juga masih masih mendung ya. Semoga hati kita juga gak ikutan mendung di hari Senin. Nih gimana kabarnya Syif? Alhamdulillah baik. Kalau Teteh gimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita ngobrol berdua aja ya. Karena Nopinya masih ada kegiatan ternyata di luar kota. Luar biasa deh hari ini. Di Senin kali ini biasa kita kalau ngobrolin hari Senin, ngobrolin tentang sesuatu hal yang bisa memantik kita untuk semangat. Entah itu semangat hidup kan, entah itu semangat untuk bertumbuh dan lain sebagainya. Dan kali ini kita bakalan bahas ada dua kata yang mungkin maknanya berbeda juga. Tapi ini juga kayaknya maknanya berlawanan juga sih. Dan kita bakalan bahas tentang insecure versus bersyukur. Ngomongin tentang insecure, Syifa pernah merasa insecure gak? Itu sering sih sebenarnya. Kayak gimana tuh? Contohnya kayak gimana? Kayak aku tuh suka iri sama teman-teman aku gitu kan. Kayak ya aku juga tahu aku punya kekurangan. Aku tuh punya 11 jari kan. Oh ya? Iya. Aku baru nggak. Maaf. Iya nggak apa-apa. Terus aku suka insecure juga sama teman-teman aku yang jarinya tuh 10. Kayak kadang aku juga suka ngerasa takut dibully lah, di inilah, di itulah. Tapi ya kayak gimana lagi gitu kan, ya udah takdir aku juga. Jadi ya udah jalanin aja keseharian aku dengan ya sabar. Paling ya nggak usah terlalu dipikirin juga sih kalau aku enjoy aja. Tapi pernah ada gak sih yang ngebully? Dulu sih waktu kecil tuh pernah, cuman kalau sekarang nggak ada sih. Dulu tuh pernah ada yang ngebully, kayak suka ngeledek, kenapa jari kamu ada 11, terus suka nanyain jari kamu mana, suka kayak gitu. Tapi dulu tuh kayak nggak terlalu aku pikirin, mungkin karena aku masih kecil juga gitu. Kalau sekarang kepikiran sih, kayak ada sakit hati juga digituin gitu kan. Iya sih, kadang makin dewasa makin hal-hal yang kecil pun dipikirin gitu ya. Ngobrolin tentang insecure emang pasti sesuatu hal yang selalu terjadi pada setiap manusia. Karena kan kita hidup berdampingan dengan orang ya. Kita hidup bersama orang lain, berinteraksi dengan orang lain yang pada akhirnya ya kita selalu mengkomparasi ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Misal deh kayak seumuran atau misalkan teman-teman satu circle yang mungkin dia punya kelebihan dalam ranah apapun, ataupun kalau perempuan ya kadang ya pernah lah ataupun pasti ada rasa iri kepada perempuan-perempuan yang cantik. Sering itu pasti. Ya karena mereka punya privilege untuk selalu diperhatikan oleh orang lain gitu. Walaupun cantik itu adalah relatif, tapi kadang perempuan-perempuan pun pasti iri ketika melihat perempuan-perempuan yang cantik. Ataupun ya perempuan-perempuan yang tadi punya kelebihan dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya kita malah menyalahkan diri kita yang kayak kenapa ya orang lain udah kayak gitu, udah mencapai A, B, C sampai Z, tapi kenapa aku gagal terus? Hingga pada akhirnya kita ngedown dan gak semangat hidupnya. Atau bahkan ada orang-orang yang karena mereka insecure untuk tampil di depan banyak orang, mereka sampai gak mau keluar karena malu gitu. Juga. Karena malu, karena aku gak punya sesuatu hal yang bisa aku banggakan gitu, bilangnya kayak gitu. Tapi pada akhirnya insecure itu tuh memang pasti terjadi, dan semakin kita dewasa semakin ya tadi menurut Teteh hal-hal kecil pun bakalan selalu dipikirkan gitu. Kepikiran terus aja gitu. Kepikiran terus, bahkan omongan orang aja gitu yang mungkin dia cuma asal bunyi, tapi itu tuh kayak kepikirannya luar biasa. Kayak misalkan, ih suara kamu cempreng ya, itu pasti sampai rumah, emang suara aku cempreng ya, emangnya suara aku cempreng ya. Atau misalkan, kamu mah jelek, pasti kan sampai rumah, emang aku jelek ya, kayak gitu kan. Iya betul. Jadi yang pada akhirnya membuat kita tuh makin sedih dengan hal tersebut. Dan ternyata memang insecure ini salah satu alasannya karena kita kurang bersyukur aja gitu. Kalaupun kita misalkan memaknai semua kehidupan ini sebagai hal-hal atas dasar rasa syukur, menurut Teteh sih gak bakalan ada rasa insecure ya. Untuk apa kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena setiap orang juga punya kelebihan di tengah kekurangannya, dan setiap orang juga punya kekurangan. Tapi pertanyaannya adalah
gimana kitanya sebenarnya. Kita bakalan fokus pada kekurangan kita atau kita akan fokus pada kelebihan kita. Kalaupun kita akan fokus pada kekurangan kita, ya pada akhirnya kita akan terus-menerus insecure dan diri kita gak bakalan tumbuh, berkembang, mimpi-mimpi kita gak akan jadi kenyataan karena fokus kita terlalu pada hal-hal yang buruk, pada kekurangan-kekurangan kita. Tapi ketika kita fokus pada on your potensi, ketika kamu fokus pada potensi Syifa gitu, potensi kamu, maka kayaknya nggak ada waktu deh untuk mikirin kekurangan kita. Kayak gak guna juga dipikirinnya. Nggak guna juga gitu ya. Kayak ya udah, hari ini kekuranganku, kelebihanku sebenarnya apa sih? Oh, misal Syifa tuh jago ngedit. Ya udah, kita coba tumbuhkan dan asah di potensi itu. Kekurangan itu akan bisa tertutupi kalau misalnya kita fokus pada kelebihan kita. Karena kelebihan itulah yang bisa mengantarkan kita pada titik kesuksesan. Jadi kekurangan-kekurangan kamu gak bakalan kelihatan kalau misalkan kamu terus show up tentang kelebihan. Misal Teteh sekarang fokus pada kelebihan Teteh. Apakah orang-orang tahu bahwa Teteh tuh punya kekurangan A, B, C, D gitu kan? Teteh ngomongin tentang public speaking di sosial media. Apakah orang tuh tahu bahwa Teteh tuh sebenarnya punya kekurangan A, B, C, D? Enggak juga kan? Karena orang-orang ya taunya Teteh fokus di public speaking gitu, dan banyak orang juga yang menganggap mungkin Teteh mumpuni di ranah itu. Padahal ya mungkin Teteh juga pasti punya kekurangan dan itu yang Teteh gak show up. Karena percuma juga waktu kita sayang kalau fokus pada kekurangan. Kayak gitu. Dan ya udah, kekurangan itu untuk bahan evaluasi dan refleksi kita aja. Jangan sampai diumbar ke orang lain. Jangan sampai ketika ada orang yang bilang kamu tuh jelek, kamu tuh gak berguna dan lain sebagainya, ya udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Karena yang bisa menentukan hidup kita tuh adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu mau sukses atau enggak ya ditentukan oleh diri kamu sendiri gitu. Ya, insecure itu adalah salah satu mungkin virus yang bisa membuat kamu ngedown, yang bisa membuat kamu juga bisa jadi kepikiran untuk bunuh diri karena kamu gak yakin, kamu gak pede sama diri kamu. Ya tadi, karena kamu selalu memikirkan dan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Padahal prosesnya beda-beda. Makanya ketika di sosial media sebenarnya ada dua tipe orang ya. Ada dua tipe orang. Yang pertama, ada tipe orang yang ketika melihat prestasi orang dia semangat untuk aku harus bisa kayak dia. Termotivasi ya. Ada juga yang ngelihat status orang ataupun story orang, apapun yang di-upload tentang prestasi mereka, ada yang membuat mereka ngedown, insecure, iri dan lain sebagainya. Bahkan ada Teteh pernah ada di fase dimana ya tadi Teteh masuk ke tipe kedua sih sebenarnya. Kalau dulu dulu masuk ke tipe kedua ketika ngelihat orang-orang sudah punya prestasi, sudah punya pencapaian yang luar biasa. Ya pada akhirnya Teteh juga insecure. Pada akhirnya waktu itu kayak aku kayaknya puasa sosial media aja deh. Biar gak lihat kayak gitu ya. Iya, karena capek banget. Kayak maksudnya orang-orang udah lari banget, terus kita masih stagnan aja di sini. Itu yang salah sih sebenarnya. Ya gak apa-apa sih ada pikiran kayak gitu, tapi pertanyaannya ya kenapa kamu diem aja gitu? Kenapa kamu gak maju gitu kan? Ikut maju dan ikut ngejar juga. Itu sih yang menjadi permasalahannya. Makanya ya tadi ketika kita di sosial media, mau sebaik apapun kita tuh pasti ada yang gak suka juga. Ketika kita misalkan mau mengupload prestasi kita dengan niat kitanya tuh adalah ingin menginspirasi banyak orang, tuh pasti ada juga orang yang ih sombong loh gitu kan, ih kamu sombong banget dan lain sebagainya. Ya gitu, kalau misalkan kita fokusnya pada kekurangan kita, fokusnya pada penilaian orang lain, ya bakalan capek. Dan kamu juga bakalan capek banget menghadapi hidup ini. Tapi kalau kamu fokus pada apa sih yang membuat kamu bahagia, apa sih kelebihan kamu, apa sih yang membuat kamu tuh nyaman, kamu akan enjoy menghadapi hidup ini. Mau orang mau ngomong apapun tuh ya udah gitu. Udah, yang penting aku bahagia, yang penting aku ada di jalan yang benar gitu. Yang penting aku gak ngerugiin kamu. Kalau misalkan aku ngerugiin kamu, ya no problem, kamu mau kritik aku apapun mah enggak gitu. Tapi selagi aku nggak ngerugiin kamu, ya udah nggak usah. Dan fun fact-nya banyak sekarang tuh banyak orang-orang di Indonesia khususnya, mereka tuh kayak terlalu fokus untuk memikirkan masalah orang lain gitu. Atau bahkan kalau di sosial media ya tentang isu-isu perselingkuhan, isu-isu artis dan lain sebagainya, itu kalau mau komentarnya pasti rame banget itu. Penuh banget. Dan ya itu fun fact-nya ternyata masyarakat kita
malah fokus untuk memikirkan masalah orang lain, tapi masalah dirinya sendiri gak pernah diselesaikan gitu kan. Itu yang menjadi permasalahan sih. Jadi sangat-sangat sangat-sangat berbahaya kalau misalkan kita terus-menerus melakukan ataupun menanamkan rasa insecure itu. Makanya ketika ada rasa insecure muncul dalam pikiran kita, maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersyukur. Kalau misalkan kamu insecure dengan kecantikan kamu, misalkan standar kecantikan kamu tidak secantik orang lain, ya pasti ada kelebihan juga gitu, kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Dan cantik itu relatif gitu. Orang yang suka sama kamu juga bukan ngelihat kamu tuh dari wajahnya gitu, tapi dari akhlaknya kan. Atau bahkan mungkin menurut orang lain kamu gak cantik, tapi menurut orang yang suka sama kamu tuh cantik lah. Menurut orang tua kamu tuh cantik lah. Makanya afirmasi positif yang harus dilakukan setiap harinya. Misal Syifa lihat di sambil bercermin sambil bilang, iya ya, aku cantik ya gitu. Ya Allah, aku tuh imut banget gak sih? Jadi kayak menjadi satu hal, kata-kata positif yang membuat kita hidupnya jadi lebih semakin percaya diri juga. Jadi lebih bahagia juga. Ya aku cantik ya, aku tuh hebat ya, karena pertolongan Allah pastinya. Kayak gitu sih guys. Jadi jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri apapun yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya lagi gitu ya. Barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur, maka akan ya udah stagnan aja atau bahkan Allah kurangi. Gitu sih. Gitu. Kalau dari Syifa mungkin apa yang bisa diambil tentang insecure versus bersyukur? Kalau dari aku, setiap orang tuh kan punya kelebihan sama kekurangan. Terus bersyukur dan juga bersyukur apa yang kamu miliki dan cintai diri kamu sendiri. Oke, love yourself. Love yourself. Cintai diri kamu sendiri, karena kalau misalkan bukan kita yang mencintai diri kita, lantas mau siapa lagi? Karena kita yang bisa menentukan kita tuh mau dibawa kemana sih, kita tuh mau sukses ke arah mana sih. Ya pastinya karena kita seorang hamba, pertolongan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri, selalu mengucapkan, kamu tuh cantik, aku tuh cantik loh, aku tuh bisa loh, aku tuh hebat loh. Jangan sampai ada perkataan-perkataan, aku gak bisa, aku tuh jelek, aku tuh karena pikiran itu sangat menentukan bagaimana tindakan kita nantinya. Kalau misalkan kamu berpikir bahwa kamu itu bodoh, ya kamu juga bisa jadi nantinya bakalan bodoh beneran. Karena gitu. Setiap hari kamu ngungkapin itu gitu. Kamu gak percaya diri, kamu setiap hari bakalan kayak gitu. Gitu sih guys. Itu mungkin yang bisa menjadi motivasi untuk kita agar bisa senantiasa enjoy menghadapi dan menjalani setiap kehidupan ke depannya. Semoga ada manfaatnya dan ada hal yang bisa diambil untuk senantiasa tadi bersyukur, tidak boleh insecure. Boleh membandingkan diri kita, tapi bandingkanlah dengan hal-hal yang positif. Kalau misalkan kita bandingkan diri kita dengan hal-hal yang positif, ya pastinya kita juga akan terpantik untuk mengejar orang tersebut, untuk sama dengan orang tersebut. Kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Kayak gitu. Ada lagi yang dari Syifa? Udah cukup. Oke, sip, hatur nuhun guys. Itu mungkin ya di Senin Kawaii hari ini, hatur nuhun pisan, dan kita bakalan ketemu lagi di Senin depan. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Hatur nuhun, dadah.